Assalamualaikum teman-teman semua. Coba bayangkan, kamu hanya tukang ojek online di Bandung. Hidup sederhana, hanya ingin cukup untuk makan dan merawat adik. Tapi suatu sore hujan, kamu menjemput seorang janda muda bule yang tersesat. Dan dari satu boncengan, hidupmu berubah selamanya. Tapi, apa yang terjadi saat kamu tahu bahwa perempuan itu menyimpan rahasia besar? Dan kamu harus memilih, percaya atau pergi. Jangan lewatkan setiap bagian dari cerita ini, karena di balik senyum ramah dan helm ojek yang basah, ada takdir yang diam-diam bekerja. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Yuk, kita mulai kisah ini. Hujan tipis-tipis turun membasahi kota Bandung sore itu. Jalan Braga mulai sepi. Toko-toko seni menutup pintunya lebih awal. Beberapa pengunjung galeri terlihat berlari kecil mencari tempat berteduh. Di bawah kanopi besi tua sebuah bangunan kolonial, seorang perempuan berambut pirang sebahu berdiri sambil memeluk tas kanvasnya. Namanya Eliza Thompson, janda muda asal Australia. Wajahnya lelah, tapi matanya masih menyimpan cahaya lembut. Ia baru saja selesai memberi kelas seni terapi untuk anak-anak autis di sebuah ruang komunitas kecil. Saat ia membuka aplikasi ojek online dan memesan perjalanan pulang ke Guangzhou, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu boncengan. Tak lama, suara motor mendekat. Bayu mengenakan jaket ojek hijau yang sudah mulai pudar dan helm biru muda yang sedikit kebesaran. Jas hujannya robek di bagian pundak kanan, tapi senyumnya tulus. "Permisi, Mbak Eliza ya?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang pelan. Eliza mengangguk. "Yes, I'm Eliza. You, Bayu." Bayu mengangguk, lalu memberikan helm cadangan. "Helmnya agak longgar, tapi aman kok," katanya sambil tersenyum. Eliza tertawa kecil. "It's okay. I trust you." Mereka meluncur perlahan melewati jalanan basah. Rintik hujan masih menari di permukaan aspal, dan udara sore membawa aroma tanah yang khas. Di balik punggung Bayu, Eliza bisa mencium samar wangi minyak kayu putih yang entah kenapa membuatnya merasa nyaman. "Are you from here?" Eliza bertanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan dan angin. "Bandung? Enggak. Saya dari Garut, tapi udah 5 tahun di sini," jawab Bayu. Ada jeda. Lalu ia menambahkan, "Kerja macam-macam. Dulu satpam mall, sekarang ojek." Eliza tersenyum dari balik helm. "I like this city. The rain, the streets, feels beautiful." Bayu melirik ke spion. Ia menangkap sepotong senyum Eliza dan entah mengapa merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di depan Guangzhou, Eliza turun perlahan, mencoba tidak terpeleset. Ia membuka helm dan menatap Bayu. "Thank you, Bayu. You ride very smooth." Bayu menggaruk tengkuknya, agak malu. "Iya, makasih. Mbaknya hati-hati ya." Eliza menatapnya sejenak, lalu tersenyum lebar. "Maybe tomorrow I call you again." Bayu mengangguk. Meski dalam hati ia belum yakin apakah bule ini serius atau hanya basa-basi. "Boleh. Saya standby di sekitar sini juga kok." Dan saat Eliza berjalan masuk ke penginapan, Bayu belum beranjak. Hujan masih turun ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menatap langit Bandung dengan perasaan yang berbeda. Beberapa hari berlalu sejak hujan pertama itu, dan seperti janji kecil yang tak diucapkan, Eliza benar-benar sering memesan ojek, selalu nama yang sama, Bayu. Kadang ia menjemput dari kelas seni, kadang dari pasar tradisional tempat Eliza membeli bunga untuk kegiatan terapi. Semuanya selalu terasa ringan. Tak ada yang terburu-buru, tidak juga penuh basa-basi. Hanya percakapan seadanya yang terasa jujur. Suatu sore, Eliza tampak berbeda. Wajahnya lebih cerah, rambutnya diikat ke belakang, dan ia memakai blus batik biru yang agak kebesaran. Saat Bayu datang,
ia menyapa lebih dulu. Bayu, can we stop for street food? I want to try nasi something. Bayu tertawa kecil. Nasi tutuk oncom. Eliza mengangguk cepat. Yes, that you like. Wah, itu makanan kampung saya. Mbak, saya traktir ya. Mereka berhenti di warung kecil pinggir jalan. Meja plastik, bangku kayu agak goyah, dan lampu neon yang berkelap-kelip. Tapi aroma dari dapurnya membuat siapapun lupa soal kenyamanan. "Dua, Mang," kata Bayu pada penjual. Eliza duduk dengan antusias, melihat sekitar seperti anak kecil di taman bermain. Saat sepiring nasi tutuk oncom datang lengkap dengan sambal dan tahu goreng, Eliza langsung mencicipi. "Spicy," gumamnya sambil kepedasan, tapi wajahnya malah berbinar. Bayu tertawa geli. "Minum dulu, Mbak. Es teh manisnya bisa bantu." Setelah beberapa suap, mereka mulai bicara. Kali ini lebih dari sekadar, dari mana, dan kerja apa. Eliza bercerita sedikit tentang suaminya, tentang kecelakaan surfing di Gold Coast yang merenggut nyawa pria itu. "Afik," katanya pelan. "Before he left, we had Afik. Then, he never came back." Bayu diam, tak mencoba menghibur, hanya mendengarkan. "Since then, I don't find anymore. But here, with the kids, I draw again. Little things." Bayu mengangguk pelan. "Kadang, tempat baru bisa bantu hati kita mulai lagi, Mbak." Eliza menatap Bayu dalam-dalam. "And people too, Maib." Bayu tak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menunduk. Malam itu, Bayu pulang ke rumah kontrakan kecilnya. Di dalam, adiknya, Andra, sedang duduk di kursi roda sambil membaca buku. "Dari mana, Kang?" tanya Andra. Bayu meletakkan helmnya. "Antar bule. Tapi kali ini, beda." Andra melirik dengan senyum penuh arti. "Beda gimana?" Bayu menghela napas. "Enggak tahu, Ra. Kayak, dia enggak cuma butuh diantar, tapi juga ditemani." Andra tertawa pelan. "Hati-hati jatuh hati, Kang." Bayu hanya mengangkat bahu. Tapi malam itu, ia tidur dengan pikiran yang tak biasa. Mungkin, untuk pertama kalinya sejak lama, ia menanti hari esok. Hari-hari berikutnya berjalan cepat dan hangat. Eliza semakin sering berinteraksi dengan Bayu, tak hanya sebagai penumpang dan pengemudi, tapi sebagai dua jiwa yang mulai merasa saling mengisi ruang sepi yang lama dibiarkan kosong. Suatu minggu pagi, Eliza mengirim pesan lebih awal dari biasanya. "Bayu, would you have time today? I want to visit a lake. Alone is boring." Bayu butuh beberapa detik untuk menjawab. Biasanya ia tidak membawa penumpang sejauh itu, apalagi hari Minggu. Tapi pagi itu, ia melihat Andra duduk di teras dengan wajah lega. "Pergi aja, Kang. Hari ini saya bisa sendiri kok." "Kamu kelihatan seneng," kata Andra, sambil menyeruput teh. Bayu pun meluncur ke penginapan Eliza. Hari itu, mereka menuju Situ Patenggang, dan udara pegunungan terasa lebih ringan dari biasanya. Eliza membawa jaket, kamera analog, dan satu buku sketsa. Di tepi danau, angin bermain-main di rambut Eliza. Ia duduk di batu besar, menggambar sambil memandangi air yang tenang. Bayu berdiri di samping, tangan dimasukkan ke saku jaketnya, memandangi danau yang memantulkan langit biru keperakan. "Eliza," katanya pelan. "Why me?" Eliza menoleh. "Why you what?" Bayu menatapnya sungguh-sungguh. "You could call any driver. Why keep calling me?" Eliza terdiam, lalu menutup bukunya. Ia menatap Bayu dengan mata yang dalam. "Because when you read it, I feel safe. And not just safe on the road, safe in here." Ia menunjuk dadanya. "You talk less. But when you talk, it matters." Bayu terdiam. Ia mengalihkan pandangan ke danau.
I'm not much. Cuma tukang ojek. Rumah kecil. Adik yang harus saya rawat. Hidup saya berantakan. Eliza tersenyum tipis. We both have broken parts. Bayu. But so many mess. Broken pieces fit each other better. Kalimat itu menghantam Bayu lebih dalam dari yang bisa ia jelaskan. Tak ada yang menjawab setelahnya. Mereka hanya duduk diam, membiarkan angin, danau, dan semesta menyambung kata yang tak bisa terucap. Sore menjelang ketika mereka turun kembali ke kota. Di perjalanan, Bayu merasa tangan Eliza perlahan menggenggam pinggangnya lebih erat dari biasanya. Ia tidak berani melihat ke spion. Ia hanya mengemudi dengan hati yang sedikit gemetar. Setibanya di penginapan, Eliza turun perlahan, menatap Bayu dengan senyum yang tidak biasa. Senyum yang menyimpan sesuatu. I'm going to tell you something. Soon. But not today. Bayu hanya mengangguk. Ia tak ingin memaksa. Tapi kalau sudah waktunya, saya siap dengar. Jawabnya. Dan untuk pertama kalinya, Eliza menyentuh bahu Bayu sebelum masuk ke dalam. Ringan, singkat, tapi cukup untuk membuat Bayu berdiri di tempat lebih lama dari biasanya. Malamnya, Andra bertanya, "Kang, kamu kayak orang yang baru jatuh cinta." Bayu tidak menjawab, tapi di dalam dadanya, sesuatu yang lama beku mulai mencair. Hujan kembali turun di Bandung. Bukan gerimis, tapi hujan deras yang mengetuk atap kota dengan ritme gelisah. Hari itu Bayu tidak mendapat notifikasi dari Eliza. Ia hanya duduk di warung kopi kecil dekat rumah, menatap layar ponsel kosong. Pikirannya mulai gelisah. Biasanya, Eliza akan mengirim pesan, sekadar bertanya apakah Bayu sudah makan, atau berbagi foto-foto lukisannya yang setengah jadi. Tapi hari ini, hampa. Sore menjelang. Bayu tak tahan. Ia memacu motor ke arah Guesto tempat Eliza tinggal. Namun, ketika tiba di sana, penjaga penginapan hanya berkata, "Miss Eliza, tadi pagi dibawa ke rumah sakit. Katanya jatuh di tangga galeri. Pingsan." Bayu tidak menunggu. Ia langsung ke rumah sakit. Menyusuri lorong demi lorong dengan napas tak beraturan. Dadanya seperti diremas. Ia menemukannya. Di ruang perawatan, Eliza berbaring dengan perban di pelipis, mata terpejam. "Kamu keluarganya?" tanya perawat. Bayu ragu. "Saya, temannya." Dekat. Perawat mengangguk. "Dia butuh istirahat. Tapi kamu bisa duduk di sini." Bayu duduk. Lama. Sampai malam turun dan hanya suara alat monitor detak jantung yang terdengar. Beberapa jam kemudian, Eliza membuka matanya. Sama. Tapi ia langsung mengenali sosok di sampingnya. "Bayu. Jangan banyak bicara dulu. Kamu istirahat," kata Bayu cepat. Eliza menggeleng pelan. "Ada yang aku harus bilang." Bayu menatapnya. Matanya jernih, tapi wajahnya lelah. "Aku ke Indonesia bukan cuma untuk proyek seni," katanya pelan. Aku juga mencari anakku." Bayu tak paham. "Anakmu?" Eliza mengangguk. "Saat aku muda, aku menikah dengan pria Indonesia. Kami tinggal di Perth. Tapi saat aku hamil, kami bercerai. Aku tak bisa merawat anak itu sendiri. Dia dibawa kembali ke Indonesia oleh keluarganya. Aku menyesal." "Bayu." "Sangat." Bayu merasa seluruh ruang menjadi hening. Ia menelan ludah. "Kenapa? Baru cerita sekarang?" "Aku takut kamu pikir aku manipulatif. Aku memang mulai dekati kamu untuk cari informasi. Tapi semua berubah. Aku sungguh suka kamu. Tapi aku tahu ini mungkin membuat kamu kecewa." Bayu berdiri, gelisah. Kepalanya penuh. Ia melangkah pelan ke jendela ruangan, menatap hujan yang kini mulai reda. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Liz," katanya, tak menoleh. "Aku cuma takut perasaanku ini dipakai." Eliza menatap punggung Bayu. Matanya basah.
Kalau kamu nggak mau lihat aku lagi, aku paham. Bayu tak menjawab. Ia hanya melangkah keluar ruangan dengan langkah berat. Di luar rumah sakit, Bayu duduk di motornya lama sekali. Mesin tak dinyalakan. Ia hanya duduk. Hujan menyisakan genangan kecil di aspal. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kecewa yang ia tak tahu harus dilampiaskan kemana. Eliza menyimpan niat di balik kehangatan. Tapi, apakah itu menghapus semua kejujuran yang mereka bangun setelahnya? Atau justru itulah tanda bahwa dia berani untuk jujur? Meski terlambat, malam itu, Bayu pulang dengan kepala berat dan hati yang belum tahu arah. 3 hari berlalu sejak Bayu meninggalkan ruang rawat Eliza tanpa sepatah kata perpisahan. Telepon Eliza tak pernah dia angkat. Pesan-pesan yang dikirim perempuan itu hanya dibaca tanpa dibalas. Bayu merasa dikhianati, tidak karena Eliza punya masa lalu, tapi karena ia disimpan sebagai rahasia. Namun diam-diam, rasa rindu itu justru makin merambat ke dalam. Di rumah, Andra memperhatikan kakaknya yang mendadak murung. Setiap malam, Bayu hanya duduk di serambi, menatap motor yang tak disentuhnya lagi sejak malam di rumah sakit. Dia jujur, "Kang, meski telat, tapi setidaknya dia berani. Lebih baik daripada orang yang diam dan biarkan kita menebak-nebak," kata Andra pelan sambil menyusun puzzle di pangkuannya. Bayu menghela napas. "Aku takut, Ra. Takut kalau aku sayang sama orang yang tujuannya bukan aku." Andra menoleh. "Tapi sekarang tujuannya bisa saja udah berubah, kan?" Bayu diam. Kata-kata itu menghantamnya tepat di dada. Sore itu, Bayu mengambil jaket dan helm. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia naik motor menuju tempat yang tak pasti. Ia tidak pergi ke rumah sakit. Ia pergi ke galeri seni tempat Eliza biasa mengajar. Bangunannya sepi. Di papan pengumuman tergantung secari kertas bertuliskan, "Program ditunda. Miss Eliza kembali ke Australia minggu depan." Bayu terpaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dia segera meluncur ke penginapan Eliza. Di resepsionis, petugas mengenalinya dan menyerahkan amplop kecil. "Miss Eliza titip ini." Dia bilang, "Kalau Mas Bayu datang, tolong kasihkan." Bayu membuka amplop itu di bawah lampu taman. Di dalamnya ada sebuah surat, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. "Bayu, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah cukup berani menghadapi rasa marahmu. Aku tidak pernah berharap dimaafkan, tapi aku ingin kamu tahu, kamu adalah bagian dari masa depan yang ingin aku bangun, bukan masa lalu yang ingin aku sembunyikan. Aku akan ke bandara hari Minggu sore. Jika kamu tidak datang, aku akan anggap itu sebagai jawaban. Dan aku akan pergi dengan rasa terima kasih yang besar untuk waktu-waktu terbaik dalam hidupku di sini. Eliza." Minggu sore. Langit Bandung mendung, gerimis turun pelan. Bayu memacu motornya melewati jalan-jalan kota yang basah. Helmnya penuh embun, dadanya penuh debar. Di Bandara Hussein Sastranegara, ia turun tergesa. Matanya menyapu ruang keberangkatan. Dan di sudut ruang tunggu, ia melihatnya. Eliza duduk sendiri, menatap ke arah pintu seolah tak berharap apa-apa lagi. Bayu melangkah pelan. Suaranya nyaris tak terdengar ketika ia berkata, "Kalau kamu tetap pergi, biarkan aku antar kamu. Sekali lagi, seperti dulu, satu boncengan." Eliza menoleh. Wajahnya terkejut, tapi tidak menangis. Ia hanya berdiri, pelan, dan menggenggam tangan Bayu. "Aku nggak harus pergi, kalau kamu mau aku tinggal." Bayu menatapnya dalam-dalam. "Aku nggak bisa janji hidupku gampang, Liz. Tapi aku bisa janji satu hal. Aku akan jujur, mulai sekarang." Dan di tengah keramaian bandara, di bawah langit yang kelabu, 2 orang yang pernah saling melukai berdiri menghadap masa depan. Bukan dengan sempurna, tapi dengan keberanian untuk memperbaiki. 2 bulan telah berlalu sejak sore di bandara itu.
Eliza tak jadi kembali ke Australia. Ia memutuskan untuk menetap di Bandung lebih lama, bukan lagi untuk proyek atau pencarian, tapi karena ia telah menemukan tempat pulang, bukan dalam bentuk negara, tapi dalam bentuk seseorang. Bayu kini tak lagi sekadar tukang ojek. Ia membantu Eliza membangun program seni terapi anak yang kini bekerja sama dengan sekolah-sekolah inklusif di kota. Motor tuanya masih dipakai, tapi lebih sering untuk antar lukisan, bukan penumpang. Andra, adik Bayu, juga ikut aktif. Ia menjadi sukarelawan mengajar membaca untuk anak-anak tunarungu. Dan saat Eliza membawa pulang kursi roda elektrik dari donatur luar negeri, Andra menangis dalam diam. Suatu sore yang cerah, Bayu dan Eliza duduk di balkon rumah kontrakan mereka. Eliza membawa 2 cangkir teh panas, dan Bayu membaca kertas undangan kecil. Tulisan di sana sederhana. Acara syukuran dan peresmian studio seni inklusif, Warna Kita. Minggu, pukul 10 pagi, Jalan Ciumbuleuit nomor 41 Bandung. Terbuka untuk umum. Bayu tersenyum kecil. Ini gila. Dulu aku cuma bawa kamu keliling kota pakai motor bunyi klek-klek. Eliza menyandarkan kepalanya ke bahu Bayu. Dan kamu masih pakai motor itu sampai sekarang. Kebiasaan, jawab Bayu. Tapi ada satu hal yang belum aku lakukan. Eliza menoleh. Apa? Bayu bangkit, membuka laci kecil di ruang tamu, dan kembali membawa sesuatu. Sebuah kotak kecil berbahan kayu. Ia membuka tutupnya. Di dalam, bukan cincin, bukan juga perhiasan, tapi sebuah kunci rumah dengan gantungan bertuliskan, "Our home is where we chose to stay together." Eliza menatapnya. Kita pindah. Bayu mengangguk. Rumah kecil, masih di Bandung. Ada taman buat lukismu, dan jalur landai buat Andra. Ini bukan hadiah. Ini ajakan. Eliza memeluk Bayu. Lama. You are the first man who doesn't try to fix me, but walk with me. Bayu menghela napas panjang. Karena aku juga nggak utuh, Liz. Tapi mungkin 2 orang setengah bisa jadi satu rumah yang utuh. Beberapa bulan kemudian, rumah baru mereka ramai oleh tawa anak-anak, musik dari alat musik bambu, dan warna-warni lukisan di dinding. Eliza tidak lagi mencari anaknya, bukan karena menyerah, tapi karena kini ia tahu, menjadi ibu tidak harus dari darah, tapi dari hati yang memberi. Bayu tidak lagi menyesali hidupnya yang sederhana. Karena kini, setiap pagi, saat membuka mata dan melihat Eliza meregangkan tangan sambil bersenandung pelan, ia tahu, tak semua orang dapat menemukan rumah. Tapi ia beruntung karena rumah itu justru datang menumpang di boncengan motornya pada suatu hari hujan di Braga. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar. Apa arti cinta sederhana menurut kamu? Kami tunggu ceritamu di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.